Rizmon Sianipar itu dikabarkan punya rekaman rahasia pembicaraan antara Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat yang sekarang menjabat sebagai Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan Habib Rizik Sihab. Ini percakapan ini katanya sebagai bukti adanya konspirasi besar di balik heboh ijazah palsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan juga disebut adanya aliran dana sebesar 50 miliar ke Roy Suryo dan bukan dokter ya, masih dokter ya. Dokter Tifa ini sebagai bagian dari operasi agar isu ijazah Jokowi itu terus menjadi pembicaraan publik. Saya mendapat beberapa rekaman ini ada di akun Instagram, ada di YouTube yang membahas isu itu dan menanyakan kebenaran soal itu ya. Bahkan kan karena di situ disebutkan dalam salah satu akun itu kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan dalam waktu dekat kasusnya akan terbongkar karena sejumlah pejabat penting di pemerintahan Presiden Prabowo itu sudah langsung turun tangan. Nah, saya sebenarnya yang begini-begini itu apa ya, nggak pernah terlalu peduli ya karena memang beritanya nggak ada ya, jadi ya untuk apa dibahas. Tapi kemarin itu saya justru dikirimi salah satu channel YouTube yang membahas soal itu oleh Roy Suryo dan dia juga melampirkan klarifikasi. Jadi dari situ saja udah kelihatan kalau apa akun ini ngawur banget ya. Ya wajar kalau Roy Suryo menyebutnya itu hoax gitu ya. Tapi yang menarik kalau kita longok, kalau longok ya, longok saja nggak, jangan nonton deh ya, karena kalau nonton itu isinya hoax ya, semua ya. Akun channel tadi itu dibikin channel itu sudah bergabung di YouTube itu sejak tahun 2019. Jadi ini akun lama dan kalau kita lihat jumlah subscribernya juga cukup besar, sampai 572.000 dan video yang diunggah itu sudah 3.000 video. Jadi dia sangat konsisten di YouTube ini dan viewernya itu tembus 170-an juta. Tapi ternyata tidak semua kontennya politik ya, malah lebih banyak yang membahas seputar gosip-gosip artis gitu ya. Jadi kalau gosip artis namanya gosip ya, nggak perlu akurasi. Tapi kalau kemudian dia menyebut nama nama pejabat dan sebagainya saja nggak akurat, ya bagaimana dengan infonya itu pasti nggak akurat. Jadi nggak salah kalau ini akun yang secara konten nggak bisa dipertanggungjawabkan tadi kemudian disebut sebagai hoax. Sama dengan akun di Instagram tadi. Nah, saya masih penasaran ini. Coba cross check lagi. Memang harus seperti itu ya. Sekali lagi saya mengingatkan setiap kali ada info semacam itu jangan langsung di-share. Saya tahu banyak sekali ini di grup-grup WhatsApp banyak sekali orang yang paling senang nge-share apapun ketika ditanya dia nggak ngerti tentang apa yang di-share gitu dan dia menyatakan oh nanti coba saya cek lagi. Ini benar-benar nggak boleh ya sebenarnya seperti ini ya. Kalau dalam sebagai wartawan itu kita mesti melakukan check and recheck dulu ya, selalu cross check dulu. Nah, saya penasaran nih, saya coba melongok di channel Baligi Academy yang punya kalau ada apa info-info semacam ini gitu ya. Roy Suryo menulis begini, bantah tegas atas hoax dalam tanda petik rekaman dan tanda petik uang 50 M. Inilah kabar bohong garis miring hoax sekaligus fitnah yang sangat ngawur atau alias kampungan. Ini tulisan hoax, fitnah, ngawur alias kampungan itu dengan huruf besar ya. Nah kata dia ini berasal dari kanal abal-abal dibikin channel yang beralamat yang memberikan linknya YouTube-nya, namun ironisnya secara dalam kurung sengaja tanda tanya tanpa diklarifikasi alias tanpa otaknya udah besar lagi ya. Langsung diamplifikasi garis miring diglorifikasi oleh para termul. Ini antara lain AF ini maksudnya saya menduga ini Agri Fatani ya karena disebut ketua Ceboker Nusantara, ini maksudnya ketua YouTuber Nusantara, kemudian Boy YTN UR garis miring Blacker dan sebagainya, saya nggak tahu yang lain-lainnya apa ini ya singkatannya, yang jelas-jelas turut mengedarkan fitnah tersebut alias melanggar Undang-Undang ITE. Karena nama-nama tokoh besar yang disebut PM, Ketua DPR, maksudnya Puan Maharani, Menko AHY, terus kemudian LBP, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua DEN, Profesor MMD, maksudnya Mahfud MD, IBHRS, maksudnya Imam Besar Habib Rizik Sihab. Maka meski saya tidak yakin si Omon berani kelar, salah satunya kan kita masih ingat bagaimana Joko Widodo pada waktu itu berjalan termangu-mangu melihat proyek mangkrak dari Wisma Atlet di Hambalang itu jelas serangannya ditujukan kepada
SBY, karena proyek itu kan diinisiasi di eranya SBY ketika masih menjadi presiden, dan banyak kader Partai Demokrat yang kemudian terjerat kasus korupsi dalam pembangunan proyek Wisma Atlet di Hambalang itu. Tapi kalau kemudian ditarik-tarik SBY, bapaknya AHY misalnya, bukan begitulah ya gaya permainannya SBY. Pasti Pak SBY elegan kalau bermain ya. Tapi memang soal ijazah palsu Jokowi itu sudah lama nama SBY dikait-kaitkan. Karena apa? Karena kelihatannya mereka melihatnya Roy Suryo itu pernah jadi kader Partai Demokrat. Atau jangan-jangan mereka nggak tahu ya kalau Roy Suryo itu tidak lagi jadi kader Partai Demokrat. Selain kader, dia juga pernah menjadi Menteri Pemuda ya pada waktu, karena Andi Alfian Malarangeng kan kemudian dia ditangkap sebagai karena kasus korupsi juga. Kemudian yang menggantikan adalah Roy Suryo. Tapi Roy Suryo itu sudah mundur dari Partai Demokrat dan dia tidak punya hubungan lagi dengan Partai Demokrat. Jadi kalau mengkait-kaitkan antara isu ijazah palsu yang motor penggeraknya itu memang Roy Suryo, dan kemudian dikaitkan dengan Demokrat, ini saya kira terlampau jauh. Dan soal ini memang yang pertama kali menyampaikannya waktu itu Sylvester Matutina, itu pendukungnya Jokowi dulu yang sering tampil di televisi dan sekarang ngilang, nggak tahu di mana ya, padahal dia harusnya dieksekusi oleh kejaksaan. Meski dia hanya dicatut namanya soal rekaman palsu dan dijadikan kantung sansak hoax tersebut, tetapi seharusnya aparat kepolisian yang memiliki unit cybercrime harus segera bertindak kalau memang netral dan tidak memihak si penyebar fitnah ini. Kita tunggu saja. Kemudian dia Jakarta 23 Maret 2026, Dr. KRMT Roy Suryo. Jadi rupanya ini maksudnya Roy Suryo, ya ini udah ngaco banget, tolong dong Mabes Polri cybercrime-nya turun tangan. Mungkin maksudnya seperti itu ya, dan Roy Suryo tampaknya sangat terganggu karena kemudian dia membuat klarifikasi semacam itu. Ini kalau saya baca klarifikasinya, Roy Suryo ini sangat jengkel nih ya. Tapi seperti biasa, kalau ada berita-berita semacam itu kan saya mencoba menelusurinya. Bagaimana sih sebenarnya faktanya? Apakah benar yang dikatakan Rismond itu? Atau kedua, apakah benar Rismond mengatakan itu? Sebenarnya lebih penting seperti itu ya. Dan bagaimana? Apakah beritanya juga ramai di media? Karena sehari sebelum klarifikasi Roy Suryo, saya juga mendapat kiriman ini dari akun Instagramnya, IG-nya ini. Kalau gambarnya sih perempuan berjilbab ini ya, Aulia underscore Angelina, dengan keterangan bahwa di situ Rismond memegang bukti rekaman rahasia suara AHY, Puan Maharani dan Habib Rizky. Dia nyebutnya bukan Habib Rizik ya, di balik kasus ijazah Joko Widodo. Nah, tapi saya menduga ini akun katanya baru saja bicara di hadapan wartawan investigasi bahwa dia punya rekaman rahasia konspirasi besar di balik isu ijazah Joko Widodo. Seru ya ini dianggap bahwa di hadapan wartawan investigasi. Kalau namanya wartawan investigasi itu nggak ikut jumpa pers ya kan dia bicaranya di hadapan wartawan investigasi. Wartawan investigasi itu Mbak, saya nggak tahu apakah Mbak atau Mas atau siapa, kan namanya bisa aja beda-beda. Wartawan investigasi itu dia bekerja dalam diam, biasanya dia juga sendirian atau dalam tim gitu. Tapi juga bukan dalam jumpa pers, namanya wartawan investigasi itu. Di situ dijelaskan siapa saja yang terlibat dan apa yang dibahas dan bagaimana strateginya. Tadi itu nama-nama yang tadi disebut ya. Nah, Rismond katanya itu mengaku memiliki rekaman pembicaraan para tokoh tadi dan memang suaranya katanya diidentifikasi mirip dengan AHY, Puan Maharani dan Habib Rizik Syihab. Saya sendiri tadinya mengabaikan konten itu karena infonya tidak masuk akal. Sejak kapan Puan dan AHY kemudian berkonspirasi dengan Habib Rizik Syihab? Ini agak nggak masuk akal banget ya. Apalagi kemudian menjatuhkan Joko Widodo. Puan ini ya, kendati posisi PDIP itu belakangan ini kan sangat keras sekali terhadap Joko Widodo dan sudah sampai level tidak ada kompromi, tapi Puan itu melakukan pendekatan yang berbeda. Kalau kita lihat langkah-langkahnya, dia lebih moderat. Pada waktu Joko Widodo masih menjadi presiden, dia masih bisa menyambanginya di istana dan sebagainya, bertemu dengan Jokowi. Sementara di kalangan para pendukung Jokowi yang oleh para netizen disebut sebagai termul, namanya juga tidak diterima. Dia justru di persona non grata, dan tampak sekali bahwa para pendukungnya Jokowi itu ingin juga memenjarakan Rismond dengan ijazah palsunya, karena dia disebutkan bahwa dia tidak pernah lulus dari S2 dan S3 Yamaguchi, tapi kemana-mana dia mengaku sebagai doktor. Bahkan itu katanya dia waktu masih menjadi dosen di Universitas Mataram juga dia menggunakan ijazah itu. Kalau itu terjadi, ya Rismond bisa kena pidana, karena berarti dia selama ini melakukan apa ya, itu adalah dokumen palsu untuk dia mengajukan statusnya
menjadi dosen, dan dengan konsekuensi ada gaji dari APBN ya, karena kalau dosen itu kan kalau gaji, jabatan dan kemudian gelarnya beda ya, juga beda juga gajinya. Jadi bagaimana dengan soal tadi itu? Sekali lagi setiap ada berita-berita begini, sebaiknya terlebih dahulu diklarifikasi, jangan langsung disebarluaskan. Karena dengan begitu Anda ikut menyebarluaskan hoax ya, kecuali kalau ada tambahan beberapa teman yang mengirim ke saya kemudian menanyakan kepada saya apakah benar ini Mas Hersu. Kok saya jadinya sekarang jadi apa ya, fun fact gitu ya, fun check ya. Harusnya Anda bisa sendiri langsung membuat semacam ngecek ke Google, cari beritanya ada atau tidak ya. Kalau tidak, ada media-media arus utama yang memuatnya atau konten apa channel-channel YouTube yang kredibel yang memuatnya, ya jangan percaya, apalagi kalau yang memuat itu adalah channel-channel yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya justru melihat respon ini sekarang lagi benar-benar apa sih ya, oleh sebagian ternak Mulyono, namanya dipakai untuk menyerang Roy Suryo dan Dr. Tifa serta tokoh-tokoh lainnya. Sementara ternak Mulyono lainnya itu terus mengejar Rismon dengan isu soal ijazah palsu S2 dan S3-nya dari Yamaguchi University, dan kasusnya ini katanya juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Rismon benar-benar lagi apes ya. Memang itulah risiko sebagai seorang pengkhianat ya, karena banyak yang menyebut Rismon ini kan sebagai pengkhianat. Harusnya Rismon ingat ucapan dia sebelumnya bahwa dia lebih baik mati saja daripada jadi pengkhianat. Ya memang jadi pengkhianat itu jadi pengkhianat karena karena dia minta maaf pada Jokowi, dan ternyata kan kemudian dia minta maaf ya, berarti dia sendiri yang menyebut secara tidak langsung bahwa dianya berkhianat. Risikonya memang seperti itu. Sekarang jadi bulan-bulanan dia di kalangan para aktivis pro demokrasi, namanya sudah dicoret dengan tin spidol warna merah yang sangat besar. Sementara di kalangan para pendukung Jokowi yang oleh para netizen disebut sebagai termul, namanya juga tidak diterima. Dia justru di persona non grata, dan tampak sekali bahwa para pendukungnya Jokowi itu ingin juga memenjarakan Rismon dengan ijazah palsunya, karena dia disebutkan bahwa dia tidak pernah lulus dari S2 dan S3 Yamaguchi, tapi kemana-mana dia mengaku sebagai doktor. Bahkan itu katanya dia waktu masih menjadi dosen di Universitas Mataram juga dia menggunakan ijazah itu. Kalau itu terjadi, ya Rismon bisa kena pidana, karena berarti dia selama ini. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Oke, teman-teman, di sini kita sudah melihat klip video atau video yang sudah beredar sampai sekarang ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, semakin lama proses untuk diselidiki dan semakin banyak yang berputar balik dari beberapa orang atau dari sekumpulan orang-orang yang awalnya bersatu dan akhirnya satu persatu nanti apakah akan bisa bubar ya teman-teman ya. Apakah itu karena salah satu kejanggalan dari mereka atau ada sesuatu hal ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat apa yang sudah disampaikan pada video klip tersebut, bahwa sekarang Rismon mempunyai bukti atau rekaman dari beberapa orang yang mungkin itu juga salah satu pegangan untuk dirinya ya teman-teman ya. Apakah itu nanti akan menjadi salah satu pegangan yang dimana untuk membuat dirinya berpisah dengan kawan-kawan lainnya, atau untuk menjadikan satu alat bahan untuk tidak dicurigakan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa komentar dari teman-teman kita, netizen kita, yang mengatakan bahwa sebagai rakyat cerdas, nggak percaya kalau ijazah Bapak Presiden ke-7 atau Joko Widodo itu palsu, karena sudah jadi wali kota 2 atau periode gubernur Jakarta, dan termasuk presiden atau 2 periode ya, hanya menunggu yang iri aja ya. Muter aja lah sampai bingung. Untuk mengungkap kebenaran tidak masalah kalau ada yang memberikan dana maupun dukungan karena memiliki kekuasaan. Jangan percaya mulut Rismon, banyak hoax
Rismond mau cari aman aja, dia pesakitan sekarang. Gimana mau peduli? Kau salah satu pembenci Jokowi. Ya, teman-teman ya. Mungkin sekarang ya sudah banyak beberapa orang yang sudah tidak berbalik arah juga dengan pendukung Rismond yang dulunya sebanyak-banyak atau banyak yang mendukung mereka karena mereka mempunyai satu kekompakan ya dari beberapa kawan-kawan lainnya. Hingga sampai sekarang dia akan berputar balik ya sendirian dan tanpa kita ketahui ada apa dan tujuannya itu apa ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga tahu apa maksud dan tujuan dari Rismond tersebut. Ya mungkin ada hal-hal yang mungkin dia tidak inginkan atau yang tidak akan terjadi ke depannya. Nah, teman-teman ya, kita tahu juga dari beberapa kawan-kawan lainnya yang sudah tertinggal sampai sekarang masih ada kekompakan dan kebersamaan untuk melanjutkan apa yang mereka lakukan dari awal hingga sampai akhir nanti ya teman-teman ya. Nah, di situ juga ada perlawanan dari teman-teman lainnya dengan Rismond ya teman-teman. Apakah ada salah satu kekecewaan atau hal yang mungkin mereka membuat cemas untuk hal-hal tersebut karena sebelumnya kita tahu bahwa Rismond sudah bersatu dengan mereka. Apakah di situ nanti setelah Rismond sudah keluar, apakah semua apa yang mereka bahas dan apa yang mereka inginkan nanti itu akan terbongkar satu persatu? Apakah Rismond nanti akan membuat apa yang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya itu akan membuka secara langsung ya teman-teman ya. Nah itu mungkin salah satu dari teman-teman atau kawan sebelumnya dari Rismond tersebut ya. Apakah itu nanti sudah bisa membuat bukti dari seorang Jokowi atau Jokowi juga bisa mengambil bukti dari Rismond tersebut untuk merangkum semua apa yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Itu kita masih belum tahu ya teman-teman. Nah, teman-teman bagaimana tanggapan dari teman-teman tentang hal-hal seperti itu? Silakan isi di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.